Halo, kita bertemu kembali di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kali ini, materi kita adalah wirausaha produk budidaya unggas bertelur. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi, dan pemasaran. Amatilah gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar telur. Berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan usaha budidaya unggas petelur. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W tambah 1H. A. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur. 1. Ide dan peluang usaha. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mempunyai kelebihan dibanding protein nabati. Protein hewani mengandung asam amino esensial yang paling lengkap dan lebih mudah dicerna. Sebagai sumber protein hewani, permintaan pasar terhadap telur terus mengalami peningkatan seperti gambar di samping ini. Selain tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi, peningkatan permintaan pasar terhadap telur juga dipengaruhi oleh berkembangnya variasi menu makanan berbahan telur. Peningkatan permintaan pasar dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein dan memberikan peluang yang semakin besar untuk melakukan usaha budidaya unggas petelur. Terdapat 3 jenis unggas petelur yang dapat dibudidayakan, yaitu ayam, itik, bebek, dan puyuh. Telur dari ketiga jenis unggas tersebut sangat digemari masyarakat. Hal ini tampak dari berbagai macam makanan berbahan telur. Budidaya unggas petelur menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha sampingan atau sebagai usaha utama memperoleh penghasilan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan. A. Prasarana. 1. Lahan dan lokasi. Budidaya ayam petelur yang dilakukan secara sederhana ataupun modern atau pabrikan memerlukan lahan dan lokasi dengan memperhatikan ketinggian dan topografinya. Lokasi juga harus bebas dari bakteri, patogen yang membahayakan ayam petelur. 2. Air dan sumber energi. Ketersediaan air bersih yang sesuai dengan bahan baku, mutu, serta sumber energi harus tercukupi sesuai kebutuhan dan peruntukan. B. Sarana. 1. Bangunan. Bangunan meliputi jenis bangunan, konstruksi bangunan, dan tata letak bangunan. Jenis bangunan untuk budidaya ayam petelur yang baik terdiri atas kandang, gudang, bak air, pengolah limbah, dan tempat pemusnahan bangkai ayam. Perihal kandang sendiri, terdapat 3 jenis kandang, yaitu kandang ayam petelur, juga kandang pembesaran, kandang ayam telur atau layer, dan kandang isolasi untuk ayam yang sakit. A. Kandang koloni. Ada 2 macam kandang koloni, yaitu kandang ranch atau ren dan kandang postal. Kedua kandang ini secara umum sama karena terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kandang beratap dan bagian terbuka atau umbaran. Kandang baterai. Kandang tipe ini digunakan untuk ternak yang sudah bertelur.
Kandang terdiri atas bagian kamar-kamar kecil. Setiap ayam diletakkan dalam satu kotak atau kamar kecil. 2. Alat mesin dan peternakan serta kesehatan hewan. Alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan terdiri atas tempat pakan, tempat minum, alat pencuci hama, alat penerangan, alat pembersihan kandang, kandang dengan kantong plastik di bagian dalam, timbangan, dan peralatan kesehatan hewan. 3. Bibit ayam atau day old chick. DOC adalah ayam umur sehari. Ayam tersebut berasal dari pembibitan ayam petelur yang sesuai dengan SNI bibit niaga atau final stock. Ayam tipe petelur umur sehari atau kutuk umur sehari seperti gambar berikut ini. 4. Pakan. Terdapat 2 macam pakan, yaitu pakan yang diracik sendiri dan pakan dari pabrik yang terdaftar dan berlabel. Pakan yang dibuat sendiri sebaiknya diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan. 5. Obat hewan. Obat hewan yang digunakan harus terdaftar, sehingga terjamin keamanan dan kualitasnya. Selain itu, penggunaan obat juga harus sesuai dengan petunjuk atau ketentuan penggunaan obat hewan. Sumber daya manusia. Permentan RI nomor 31 garing Permentan OT 140/2014 menjelaskan bahwa SDM yang terlibat dalam budidaya ayam petelur harus memenuhi persyaratan, antara lain berbadan sehat, mempunyai keterampilan dan memahami risiko pekerjaan, dan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. B. Sistem produksi usaha budidaya unggas petelur. 1. Jenis-jenis unggas. A. Ayam. Ayam merupakan salah satu unggas yang paling dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya dagingnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Telur ayam juga paling banyak diminati. B. Bebek atau itik. Salah satu jenis unggas yang terkenal karena daging dan telurnya adalah itik, atau yang biasa disebut bebek. Di Indonesia, beberapa jenis bebek unggul yang biasa dibudidayakan antara lain bebek Tegal, bebek Mojosari, bebek Bali, bebek Alabio, dan bebek Cirebon. C. Burung puyuh. Selain ayam dan bebek atau itik, jenis unggas yang paling banyak dibudidayakan adalah burung puyuh. Jenis-jenis burung puyuh antara lain puyuh tegalan, puyuh mahkota, puyuh genggong Jawa, puyuh batu, puyuh Jepang, dan puyuh hasil crossbreeding. Ini adalah sekilas informasi. Teknologi tepat guna atau terapan diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, teknologi tepat guna harus dapat menerapkan metode yang dapat menghemat sumber daya, mudah dirawat, serta tidak bersifat polutif yang dapat mencemarkan lingkungan. Teknologi tepat guna menjembatani antara teknologi tradisional dan teknologi modern. Jika teknologi ini dimanfaatkan dengan optimal, teknologi tepat guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti meningkatkan pendapatan serta mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk. 2. Penentuan produk. Penentuan produk yang dimaksud adalah menentukan jenis unggas yang dibudidayakan. Setelah mengenal berbagai jenis unggas, peminat dapat memilih atau menentukan jenis unggas yang akan dibudidayakan.
Penentuan produk juga harus didasarkan pada kondisi peluang pasar, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, potensi daerah, dan daya adaptasi unggas terhadap lingkungan budidaya. Misalnya, peluang ayam kampung lebih bagus dibandingkan ayam ras dalam kondisi tertentu. 3. Penentuan lokasi dan pembuatan kandang. Unggas petelur dari jenis ayam ras, puyuh, dan itik membutuhkan lokasi yang jauh dari jalan raya serta kebisingan, kendaraan bermotor. Selain itu, suara yang dihasilkan oleh petir saat musim hujan pun termasuk kebisingan. Kebisingan tersebut dapat menyebabkan unggas petelur mengalami stres. Jenis kandang yang diperlukan bergantung dari unggas petelur yang dibudidayakan. Pembudidaya unggas petelur yang memulai usahanya dengan membeli bibit ayam atau starter memerlukan 3 macam kandang. 4. Penyiapan alat dan mesin percetakan. Alat dan mesin yang diperlukan untuk melakukan budidaya ayam petelur merupakan alat dan mesin untuk pembesaran, proses produksi, dan menjaga kesehatan hewan ternak. Alat dan mesin yang dibutuhkan untuk peternakan berupa tempat pakan, tempat minum pemanasan, alat pencuci hama, alat penerangan, pembersih kandang, dan pelingkar, timbangan peralatan kesehatan. 5. Pemilihan bibit. Alat dan mesin yang diperlukan untuk melakukan budidaya ayam petelur merupakan alat dan mesin untuk pembesaran proses produksi dan menjaga kesehatan hewan ternak. Alat dan mesin yang dibutuhkan untuk peternakan berupa tempat pakan, tempat minum, pemanasan, alat pencuci hama, alat penerangan, pembersih kandang, dan pelingkar, timbangan peralatan kesehatan. 6. Pemeliharaan ternak. A. Pemberian pakan. Jenis pakan disesuaikan dengan fase unggas, mulai dari starter, grower, dan layer. Setiap fase memerlukan jenis dan takaran yang berbeda. Pakan juga harus disesuaikan dengan unggas yang diternakan. B. Pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan dilakukan untuk menjaga kesehatan dan pemberantasan penyakit. Pemeliharaan kesehatan dilakukan dengan mengatur jenis makanan sesuai umur atau fase dengan penambahan vitamin atau suplemen. C. Perawatan kandang. Berdasarkan sistem pemeliharaan, terdapat 3 jenis pemanfaatan kandang. Pertama, pemeliharaan tanpa penggantian kandang merupakan pemeliharaan ternak mulai dari fase starter sampai fase layer yang berada dalam kandang yang sama. Fungsi kandang juga harus dioptimalkan dengan menjaga kebersihan kandang dan keamanan kandang. Penggunaan disinfektan dapat dilakukan secara periodik selama masa pertumbuhan. 7. Pemanenan. Kegiatan sistem produksi budidaya unggas petelur pada tahapan pemanenan adalah pengambilan telur, pemanenan di fase periode layer hingga unggas mencapai masa akhir atau produksi telur berhenti. 8. Pasca panen. Sebelum sampai pada konsumen atau distributor, kegiatan pasca panen penting mendapat perhatian untuk menjaga kualitas telur. Pada kegiatan ini dapat dilakukan pemisahan telur yang berkualitas tinggi dengan kualitas rendah. Kualitas telur dapat dibedakan antara telur produk unggas awal fase layer atau baru bertelur dan telur unggas fase akhir layer atau menjelang akhir. Hal ini dilakukan jika dalam peternakan terdapat ayam dengan fase layer berbeda-beda dan biasanya pada usaha berskala besar. C. Penghitungan harga jual produk usaha. Budidaya unggas
petelur. Produk hasil budidaya unggas petelur dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu produk utama berupa telur dan produk sampingan berupa ayam atau afkir. Bulu dan kotoran untuk pupuk organik. Hende production merupakan teknik perhitungan untuk mengetahui jumlah produksi harian telur. Selain itu, usaha ini dapat dihitung berdasarkan in-house production atau HHP. D. Media promosi produk usaha budidaya unggas petelur. Proses strategi pemasaran dipengaruhi oleh 4 faktor penting, yaitu kualitas produk, tempat penjualan produk, harga produk, dan cara promosi produk. Umumnya dikenal dengan 4P, produk, place, price, and promotion. Produk telur merupakan bahan mentah untuk dibuat suatu produk makanan. Sasaran promosi adalah industri makanan dan toko untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Media promosi disesuaikan dengan sasaran konsumen, misalnya dalam bentuk poster, media cetak, dan media elektronik. E. Pemasaran produk usaha budidaya unggas petelur. Penjualan produk utama budidaya unggas petelur berupa telur dapat dijual sendiri dengan membuka toko di lokasi budidaya atau di rumah peternak. Apabila budidaya dalam skala besar, lebih dari 5.000 ekor, umumnya dijual dengan sistem konsinyasi. Produk sampingan berupa kotoran ternak untuk pupuk organik dan ayam afkir atau ayam tidak produktif dijual secara langsung. Cara penjualan konsinyasi umum dilakukan dengan mekanisme berikut. A. Peternak mengirimkan atau mengantarkan telur ke toko penjual. B. Penjual memasarkan telur dengan harga sesuai kesepakatan perjanjian dengan peternak. C. Penjual menyetorkan hasil penjualan kepada peternak. D. Hal-hal lain umumnya disepakati dalam surat perjanjian kerjasama. Hubungan kerjasama dengan sistem konsinyasi dapat berjalan dengan baik dan dipahami oleh kedua belah pihak apabila dibuat surat perjanjian kerjasama yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Beberapa hal yang harus tercantum dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik telur atau peternak, nama pihak yang dititipi atau pemilik toko, nama barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, keuntungan, komisi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena sudah belajar bersama sahabat prakarya. Jangan lupa tekan tombol di bawah ini, tekan tombol like, subscribe, share, dan komen.